Aduh. Oke deh Kak, tadi udah bincang-bincang apa nih sama Remi? Enggak sih, tadi baru tes connection sama Remy, dia bingung. Jadi dia Dia bilang tunggu kaca aja katanya. koneksinya sebenarnya lancar, berarti gadgetnya yang kayak nggak lancar ya Kak. Udah kebanyakan ini, kebanyakan isinya drama Korea kali ya. Oke deh, kita langsung aja. Kita mau bincang-bincang sama Kak Alex tentang panggilan hidup dari semua orang percaya. Apakah itu benar-benar panggilan hidup atau ya hanya beban sesaat gitu. Ya ini panggilan hidup berbicara tentang the highest calling ya Kak ya. Oke, mungkin Kak Alex bisa sharing dulu Kak, Kakak sekarang ini pelayanannya apa, lagi concern apa sekarang ini? Iya, kalau saya ya masih melayani di Perkantas, secara khusus di Perkantas Jakarta, tapi juga terlibat dalam tim nasional untuk pelayanan siswa. Jadi kalau ditanya yang lagi dikerjakan, ya mungkin berkaitan dengan siswa, ya persiapan Camp Nasional Pembimbing Siswa tahun depan, tapi juga Oh, sedang mengerjakan beberapa hal berkaitan dengan pemuridan lah ya di Perkantas. Kira-kira gitu. iya, iya, oke, oke. Berarti pelayanannya ke anak muda, Iya, iya, betul. anak cilik gitu ya. Tapi kayaknya Kak Alex dari siswa sampai alumni juga terlibat ya Kak ya. Ya, semuanya Oke, dilayani ya. halo Kak. Halo, halo. Kira-kira? Iya. Oke, ya, oke. Kak Alex langsung aja nih Kak. Mm-mm. Kita masuk aja ya Kak ke mungkin pertanyaan pertama yang saya pengen banget tanyain gitu ke khususnya ke Kak Alex gitu terkait dengan Mm-mm. panggilan hidup. Mm-mm. Sebenarnya setiap manusia itu Kak, apakah setiap kita, setiap orang itu pasti memiliki the highest calling menurut Kakak? Hmm. Saya sih meyakini iya, karena Hmm. em, yang paling jelas menurut aku ya bahwa Tuhan ciptakan kita dan Tuhan yang menciptakan kita tuh Tuhan yang memberikan kepada kita tujuan. Jadi calling itu ya dari Tuhan. Karena kalau kita bicara calling, seharusnya kita juga ingat, nggak mungkin bicara calling tanpa ada yang manggil. Kita bicara panggilan, tapi juga kita harus bicara, waktu bicara panggilan, makanya sebenarnya pertanyaan dasarnya siapa yang manggil gitu. Nah, kita nggak Iya. dipanggil oleh diri kita, oleh dunia ini, tapi kita dipanggil oleh Tuhan yang menciptakan kita. Jadi ada highest calling yang Dia berikan bagi kita, menurutku sih begitu. Apa apa yang Kakak maksudkan tentang highest calling itu? Mm. Yang ada hal-hal yang umum, yang itu berlaku sebenarnya bagi semua umat manusia ya, bahwa menjadi menjadi kalau kalau kita pakai bahasa perjanjian baru kali ya, apa ya bahasa Alkitab gitu ya, menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebenarnya bagian yang Tuhan rencanakan bagi kita waktu Dia menciptakan kita, untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama ya sebenarnya itu mencerminkan hidupnya Kristus sendiri gitu ya. Jadi aku ngelihatnya seperti itu, tetapi juga ada eh ya kalau mau dibilang sebenarnya nggak terlalu agak sulit di rankingin gitu ya ini the highest gitu, tapi poinnya adalah untuk semua manusia sebenarnya kan Tuhan memanggil kita untuk menjadi eh, kita adalah gambar Allah, jadi Hmm. agen-agen bagi kerajaannya gitu ya, menjadi wakil Tuhan lah dalam dunia ini. Nah, lalu di perjanjian baru dipakai istilah bahwa kita harus menjadi serupa dengan Kristus, dan ada panggilan yang spesifik bagi setiap kita. Jadi ada yang Hmm. buat semua orang, tapi juga ada yang buat buat diri kita. Nah, saya ngeliatnya sih begitu. Nah, kalau terkait dengan yang spesifik itu, karena pasti semua Mm-mm. orang yang join di live IG malam ini, mungkin Mm. pertama mereka sedang mencari panggilan hidupnya, Kak. Ya. Kalaupun udah dapat, mungkin sedang menguji panggilannya Mm. apa. Mm. Memang panggilan Tuhan dalam hidupnya, ya atau beban sesaat mereka begitu. Nah, terkait dengan panggilan yang spesifik itu tadi,
Mm-mm. Eh, Gimana Kak Alex menjabarkannya atau menjelaskannya? Nah, mungkin ini kalau bawain dalam sesi sih bisa bisa panjang ya, tapi aku harus membedakan dulu dari awal yang mungkin Mhm. ini jadi banyak misleading menurutku ya terhadap memahami panggilan hidup karena banyak orang melihat panggilan hidup itu equal job. Oh, Jadi panggilan hidup aku apa sih gitu ya? Lalu ya langsung dia bayangkan aku mau jadi apa gitu ya. Jadi aku tetap melihat hmm. yang pertama ya harus sadar bahwa yang manggil kita adalah Allah. Tapi yang kedua, menyadari bahwa panggilan Allah itu sekedar lebih dari sekedar job. Jadi kalau kita Kerja. bicara job sama ya kerja ya, profesi ya, Hmm. bagiku himpunan semestanya itu justru adalah panggilan. Kira-kira Oke. begitu. Nah, lalu di dalam panggilan itu salah satunya adalah job, profesi. Oke. Nah, jadi kalau ditanya panggilan hidup, ada yang tadi aku bilang ya, hal-hal yang sudah jelas bagi manusia, menjadi gambar Allah, bagi kita perjanjian baru, hidup kudus, hidup benar, hidup menjadi berkat, jadi garam dan terang, itu semua kita harus melihat itu sebagai callingnya Tuhan buat kita. Tapi kemudian masuk ke calling yang khusus, yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah, biasanya sih aku pakai patokan ini ya, dalam satu buku dituliskan ada 3 hal. Ada yang Hmm. namanya providential call, lalu ada yang Hmm. namanya heart call, lalu yang ketiga adalah talent call. Jadi maksudnya kita perlu memperhatikan secara providential call itu sebenarnya apa sih yang Tuhan sudah izinkan kita lewati selama ini. Lalu yang kedua, heart call. Apa sih yang Tuhan jadikan atau berikan sebagai beban di hati kita? Tapi yang ketiga, kita juga mesti melihat apa yang menjadi talenta kita atau kemampuan kita. Jadi ketika ketiga hal ini selaras, kita bisa akhirnya menemukan ya, hal-hal yang di dalam anugerah Tuhan, iya ya, ini spesifik yang Tuhan kasih bagi saya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita bisa ketemu beberapa hal. Hmm. Yang tiga, providential, heart, sama talent, berarti tiga-tiga itu maksudnya atau ya bisa hanya salah satu gitu. Misalnya hanya heart gitu, Oh, heart. mm-mm. Saya melihatnya makanya tadi aku pikirnya gini ya harus sejalan sih. Jadi begini, cara kita menggali atau menemukan atau ya aku nggak bilang menemukan ya menemukan kayaknya hilang ya. Tapi sebenarnya eh, mengetahui panggilan kita. Jadi ada satu kalimat yang aku suka ya bahwa panggilan itu sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita tertanam di dalam kepribadian kita, dalam perjalanan hidup kita. Makanya waktu kita berusaha untuk boleh mengetahuinya, maka 3 petunjuk tadi menolong. Aku mungkin kasih contoh lah ya. Jadi misalnya ya, Ya. ada anak yang dia pikir, kenapa ya Kak, aku lahirnya di keluarga PNS ya, Papa PNS, Mama PNS. Nah, Hmm. itu kan sebenarnya providensianya Tuhan menolong dia pernah ngeliat tuh hidup jadi PNS seperti apa. Memang tidak berarti kalau dia papa mamanya PNS maka dia harus jadi PNS juga. Bukan begitu ya. Tapi coba lihat jejak-jejak Tuhan di dalam kan providensia itu artinya pemeliharaan Tuhan ya. Jadi coba lihat jejak-jejak Tuhan di dalam hidup kita itu bisa jadi salah satu petunjuk atau salah satu hal yang Tuhan tolong kita untuk sadari. Misalnya ada satu anak juga pernah ngomong begini, Kak, aku tuh lebih gampang kerja dengan anak kecil daripada dengan orang dewasa. Nah, dia menemukan bahwa dia ternyata di keluarga dia anak paling paling kecil. Jadi ternyata dia punya keinginan, dia pengen punya adik gitu. Nah ternyata keinginan itu waktu dia masuk, dia bilang kalau di gereja aku lebih milih ada di sekolah minggu. Nah itu kan aku pikir iya ya. Jadi itu jejak Tuhan yang Tuhan berikan. Kenapa dia anak paling bungsu, dia pengennya punya adik. Nah itu contoh-contoh providential call. Jadi waktu kita mencoba menggali apa sih yang jadi panggilanku,
Coba lihat tuh, providential call, kita lihat kepribadian kita lihat perjalanan keluarga kita lihat kenapa ya saya masuk di sekolah negeri ya, bukan sekolah swasta ya, atau sebaliknya, kenapa saya waktu itu sekolahnya swasta ya, kenapa kampus saya belajarnya ilmu ini ya. Nah, itu bisa kita lihat sebagai providential call. Lalu harus bukan cuma providential call ya, tapi harus selaras dengan heart. Kita memang passionnya di situ nggak? Nah, ini kan dalam realita di Indonesia, di pendidikan kita lah ya, apalagi anak-anak masih dibiayai orang tua, kadang-kadang ya, kenapa lu masuk itu ya, papa mau gitu, mama mau gitu. Nah, tapi kita bisa menemukan lebih jauh adalah heart call. Apa sih yang sebenarnya jadi passion kita? Tapi yang ketiga, juga kita mesti ngerti, ada yang pengen banget tapi nggak punya kemampuan. Saya ingat teman saya waktu itu, dia pengen banget dan sudah lulus, keterima keterima fakultas teknik elektro. Ternyata ini salah satu contoh aja ya. Ternyata waktu tes buta warna, nggak bisa. Jadi istilahnya tidak punya kemampuan, kemampuannya nggak ngikut. Walaupun hatinya mungkin pengen di situ. Ada yang pengen banget jadi dokter, tapi lihat darah pingsan gitu ya. Udahlah, sadar diri kira-kira begitu. Nah, ini tiga hal ini nggak berdiri sendiri-sendiri. Tapi harus dilihat secara utuh, lalu nanti kita bisa makin menemukan tuh. Tentu dengan kehadiran komunitas, teman-teman yang lihat kemampuan kita akan nemu tuh, oh ternyata aku tuh misalnya bisa kerja dengan orang yang lebih dewasa misalnya, atau oh, aku lebih suka bekerja sama yang anak-anak, ada yang melihat iya ya aku punya beban ternyata untuk, jadi aku tuh ketemu dalam pengalaman pelayanan orang-orang yang dia frustasi karena dia ngertinya calling itu adalah profesi. Sementara kalau kita mengerti seperti itu, jujur aja tidak ada satupun profesi yang menurut saya bisa menampung seluruh calling kita. Saya ulang ya. Tidak ada satu profesi menurut saya yang bisa menampung keseluruhan calling kita. Jadi penghayatannya begini. Bisa jadi Tuhan memberikan calling itu untuk kita berlakukan, pertama bisa di dalam profesi, bisa di dalam pelayanan, bisa di dalam hobi. Ini mendingan pakai contoh lah ya. Ya, saya kasih contoh lagi nih. Temen nih, ada teman dia sebenarnya dari kuliah tuh waktu dari SMA tuh pengen banget masuk musik. Tapi tahu lah ya orang tua dia jago gitar. Orang tua bilang nggak boleh masuk musik. Kenapa? Nggak ada masa depan. Jadi masuk apa? Yang paling bagus masuk dokter. Oh, kamu masuk dokter. Nah, waktu disuruh masuk dokter, anaknya ya memang dia taat sama orang tua, dia tes gitu, dan dasar pinter ya, lulus dia dokter. Tetapi dia sadar betul salah satu calling dari talenta yang Tuhan kasih adalah main musik, ya, khususnya gitar. Nah, ini kan gimana nih kalau kita hanya bicara melakukan atau calling itu hanyalah profesi. Emang mau operasi orang sambil main gitar gitu kan nggak bisa ya. Tapi akhirnya saya melihat dia tetap jadi dokter, dia punya kemampuan di situ, tetapi dia mengembangkan musiknya itu yang dia sadar sebagai calling dari Tuhan bukan di profesi tapi di hobi. Jadi dia tetap aja walaupun dia dokter dia senang main musik, walaupun mungkin dia sehari-hari misalnya kerja seperti apa, tapi dia kemudian bantu di gereja ngelesin anak-anak untuk ngajarin anak gereja main gitar. Jadi dia memakai calling yang dia sadari, talenta yang Tuhan kasih bukan di profesi. Selama jadi dokter dia nggak pernah main gitar kecuali acara ulang tahun rumah sakit kali ya, nyanyi-nyanyi gitu ya. Tapi dia pakainya itu di dalam hobi, di dalam pelayanan. Jadi itu jangan sampai, karena kayaknya kita tanpa sadar ya diajarin apa callingmu, lalu kita langsung mikir saya mau jadi apa, profesinya apa. Nah itu yang kadang-kadang agak menekan. Kira-kira gitu sih, Aca. Berarti memang kita harus ini ya Kak, harus apa ya, yang tapi
ada usaha untuk menemukan seperti yang tadi kakak Gung, apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita, kesempatan-kesempatan yang terjadi mungkin di masa lampau, itu kan pasti ada satu kan. Berarti kita nggak bisa pasif gitu ya, pasif berdoa ya sama Tuhan, tapi seperti ya hanya Tuhan memberikan satu momen tertentu ketika mungkin ada retreat atau ada camp, dikasih wahyu gitu kan. Oh, ini panggilan Tuhan. Angkat tangan mau jadi hamba Tuhan gitu ya. Kaca lagi ada masalah sinyal nih. Iya nih, Rano nonton Hospital Playlist ya. Dokter-dokternya itu main musik sebagai hobi waktu malam gitu. Karena dia nggak mungkin di ruang operasi main musik gitu ya. Jadi menarik juga sih untuk kita. Jujur aja, ini sambil nunggu ke Aca ya. Jujur aja sering kali ya, tanpa kita sadari teman-teman, kita membatasi bahwa calling itu adalah job. Jadi itu yang membuat kita tanpa sadar mudah sekali tertekan. Karena kita merasa kita mau cari kerjaan yang sesuai dengan semua panggilan Tuhan, kayaknya nggak ada sih ya. Yang semuanya akan tertampung di situ. Halo Kaca, balik lagi. Oh, maaf. Kak, tapi bukannya lebih apa ya, lebih efektif gitu ya, calling kita sesuai gitu dengan profesi? Wah ya, sebenarnya saya ngelihatnya gini, karena saya balik lagi kepada realita, tidak ada profesi yang menampung semua calling kita. Jadi jangan membatasi calling kita hanya dengan profesi kita. Nah, tapi di sisi lain, ya profesi itu, atau mungkin gini kali nasihatnya ya, carilah profesi yang paling maksimal menampung semua calling kita. Walaupun kesadaran saya akhirnya juga nggak ada yang persis kayak gitu, Cak. Saya kasih contoh lagi ya. Ada temen nih, setelah dia gumulkan, dia kan pelayanan, ketua persekutuan, dia bergumul, dia kedokteran. Dokter gigi. Lalu kemudian ternyata dalam waktu dia ini ya, jadi biasanya kalau kita di persekutuan itu kita suruh mereka bikin timeline hidup ya. Coba cari, lihat providential call, lihat jejak-jejak Tuhan buat hidupmu. Itu sebenarnya bergunanya itu tuh. Lihat Tuhan pernah lakukan apa buat kamu. Akhirnya dia menemukan, yang dia temukan menarik tuh. Dia punya beban buat anak jalanan. Anak. Jadi dia senang dengan anak, tapi lebih spesifik lagi yang dia dapat anak jalanan. Jadi anak yang marginal. Ya mungkin nggak selamanya anak jalanan, tapi anak-anak yang miskin. Nah, dia selesai kedokteran gigi, dia jadi dokter gigi, tapi ya jujur aja gitu ya, dia nggak kerja di klinik anak begitu. Kayak ya yang terima dia kan dia butuh kerja juga ya. Dia ya kerja di klinik pada umumnya, apalagi maaf, klinik-klinik gigi gitu kan mahal ya. Jadi yang hampir pasti yang datang tuh bukan anak jalanan. Ya, tapi akhirnya kemudian dia jadi dua hal ya. Dia masukkan itu dalam jadi dia nggak masuk tuh panggilan itu nggak ada dalam profesinya. Tapi dia terlibat pelayanan dengan satu rumah sakit di mobil gitu ya, apa klinik gigi di mobil yang keliling nolongin termasuk anak-anak jalanan. Jadi itu yang saya bilang gitu loh, teman-teman jangan cuma berpikir untuk memenuhi calling kita, saya cuma butuh kerja. Kalau kita cuma gila kerja, jangan-jangan ya Tuhan bilang kamu untuk beban melayaninya, kita perlu ambil pelayanan kali ya untuk memang menyalurkan calling yang Tuhan berikan kepada kita. Terus kalau misalnya teman saya ini, kalau Sabtu Minggu nggak kerja, dia punya pelayanan pribadi. Pelayanan pribadinya dia kadang beli biskuit satu ya kayak biskuit ini ya yang di kaleng gitu. Terus dia bawa tuh ke bawah jembatan di Jakarta yang banyak anak-anak
orang-orang termarginalkan, dia duduk di bawah situ, makan-makan biskuit sama anak-anak, ngobrol dengan mereka. Jadi saya lihat calling-nya itu nggak semuanya tertampung di hanya satu profesi. Kira-kira begitu. Oke Kak. Terus Kak, gimana sih yang paling baik gitu untuk teman yang mungkin nonton malam hari ini? Apa gitu yang bisa kita lakukan mulai menggumuli panggilan hidup? Gitu. Ya, saya Mungkin pikir hanya sih yang paling masih bergumul ya. Semua kita sebenarnya bergumul ya. Bahkan nah ini yang menarik kali Cak ya. Saya nggak boleh sebut nama kali ya. Tapi maksudnya gini, ada seorang abang. Abang ini sudah selesai pensiun dia. Tapi dia masih sering melayani. Teman-teman tahu sekarang ini tiba-tiba dia tanya ke saya, Lex, ada rekomendasi sekolah teologi nggak? Di masa tuanya, dia ingin diperlengkapi supaya bisa melayani. Jadi teman-teman, kalau saya lihat gini ya, banyak orang berpikir menggumuli panggilan hidup itu cuma satu kali, waktu mau cari kerja. Sesudah itu aman. Tapi dari pengalaman dan cerita dan apa yang abang ini saksikan buat saya jadi mengerti ya. Karena kalau kita bilang panggilan hidup itu profesi, khususnya yang jadi pegawai negeri, kamu akan pensiun di umur tertentu. Lalu apakah kamu berhenti? Nah, ternyata setelah dia selesai dengan profesinya, dia pensiun di usia 50 sekian, dia mulai berpikir nih. Jadi sebenarnya dia sekarang berpikir ganti profesi. Kalau mau dibilang ya ganti profesi. Jadi di situ saya jadi sadar, iya ya, menggumulkan panggilan itu sebenarnya adalah sebuah perjalanan waktu kita bersama Tuhan. Jangan kita pikir sekali ini kita gumulin maka akan selesai semua. Jadi itu mindset yang harus kita mengerti, sehingga waktu kita sekarang nih ya, kita mungkin ya yang bisa dilakukan kalau Aca tanya yang praktis untuk mengetahui, ya mungkin bisa ikut ini ya. Sebenarnya dalam pelayanan kan kita punya yang namanya misalnya bikin timeline hidup kita, gali karunia kita. Nanti ada kalau kita belajar MHB, apa sih yang jadi karunia talenta kita. Lalu kemudian peran dari teman-teman persekutuan kita, teman-teman kelompok kecil kita yang akan bilang, lu bagus deh kalau nyanyi misalnya. Atau ada yang bilang, lu please deh jangan nyanyi. Jadi kan kita jadi tahu juga begitu. Jadi akhirnya saya kayak dalam hal yang lain kamu bagus misalnya. Jadi kita nggak mesti jadi apa ya punya minta karunianya orang begitu. Tapi nah ini sebenarnya perjalanan di persekutuan. Kita kadang-kadang, ayo dong kamu jadi MC, nyoba jadi MC. Oh ternyata aku bisa berdiri di depan. Nah hal-hal kayak gitu tuh Cak, yang saya lihat ya itu cara ya yang Tuhan izinkan buat kita misalnya menggali, menemukan. Nah, termasuk providential call itu juga saya lihat gini ya, buat teman-teman yang mungkin ngerasa, aduh kuliah gue sebenarnya salah jurusan tuh, Kak. Tapi banyak juga yang bilangnya awalnya salah jurusan, anak IPA masuk IPS, tapi waktu dijalanin, nikmatin juga dia, sekarang sampai ngeliat, iya ya, Tuhan mau apa ya, kenapa gue kuliahnya 4 tahun kemarin ekonomi ya, padahal gue dulu anak IPA ya. Nah, aku bersyukur loh kalau ketemu orang-orang yang terus bertanya. Terus bertanya dan akhirnya ya ambil keputusan sih. Nah, bagiku begini, mengambil keputusan itu penting untuk tahu apakah itu panggilanmu atau tidak. Kadang-kadang ada yang saking takutnya, ini panggilanku atau bukan ya, Kak? Ini panggilanku atau bukan ya? Lalu memang ya kayaknya nggak mau salah ya. Oh, gue nggak, jangan sampai salah pilih deh, Kak, jangan sampai salah pilih. Tapi dari mana saya kadang-kadang bilang gini, dari mana kamu tahu itu salah apa tidak? Ya pilih dulu. Kadang-kadang Tuhan izinkan juga kita masuk ke yang mungkin tanda kutip kita rasanya, kok ini sih gitu ya. Kira-kira seperti itu, Kak Aca. Loh, ini mencoba juga ya Kak. iya. Karena semua hal perlu diuji. Termasuk salah satu ujiannya itu waktu kita menjalaninya. Jadi kalau mungkin kayak tema kita malam ini beban sesaat apa enggak ya? Ya diujilah sebelum memilih, diuji. Karena ini banyak yang kalau bicara begini, bicaranya nyari kerja nih.
Tiba-tiba kan akhirnya tahu-tahu lulusan pertanian, kerjanya di bank, gitu. Itu gimana? Nah, dalam banyak hal saya harus katakan mungkin itu yang Tuhan mau kamu lakuin sekarang kali. Tapi saya masih punya beban untuk pertanian. Ya silakan bergumul terus, kira-kira begitu ya. Atau enggak jadi staf perkantas dulu ya Kak ya? Iya, iya, iya. Terus nanti next step-nya, ini ada yang perlu ini kan ya, ada yang perlu dikuatkan malam ini untuk jadi staff. Iya, iya. Iya Kak, aku juga pernah dengar nih Kak, katanya dan ya aku juga meyakini itu ya, bahwa panggilan hidup kita itu akan tergenapi justru pada saat kita udah meninggal Kak. Jadi melihat ke belakang hidup kita, oh baru nih, oh panggilannya tergenapi gitu. Dan juga Iya. dari kakak tadi bahwa wah seumur hidup kita masih tetap terus menggumuli panggilan Tuhan itu kemana, bahkan sampai tua pun kita masih harusnya berbesar hati, rela hati kita terbuka untuk mengetahui panggilan Tuhan itu kemana. Nah, Kak, jadi beberapa hari yang lalu saya sempat polling tuh di Instagram Perkantas Bali gitu ya. Sebenarnya panggilan Tuhan itu tetap atau bisa berubah-ubah? Nah, ini susah-susah gampang jawabnya ya, karena tergantung kita ngelihatnya apa. Kalau orang yang melihat panggilan itu adalah profesi, maka dia pasti bilang nggak berubah. Sekali milih itu tetap itu. Tapi kalau saya ngelihatnya realitanya nggak begitu sih. Seperti contoh abang tadi ya, setelah dia pensiun dari PNS, dia mikirin kenapa? Karena dia tahu bahwa callingnya Tuhan buat dia tuh bukan berhenti waktu dia selesai profesinya. Jadi sekarang dia jadi ganti profesi. Jadi saya tetap melihat bahwa di satu sisi kita harus punya konsep dulu nih. Kalau kamu bilang berubah, berubahnya kemana? Nah, ada contoh juga sih sebenarnya. Contoh-contoh yang ada teman ketika dia harus... Jadi demi masuk ke dalam satu daerah untuk dia bisa melayani dengan efektif, dia mengambil beberapa hal yang menjadi profesi. Misalnya, dia mulai dengan melakukan... Dia jadi guru, jadi dosen. Tapi sebenarnya itu dalam rangka menggenapkan beban yang dia miliki. Jadi kadang-kadang saya harus katakan mengganti profesi itu nggak tabu, nggak dosa, sejauh memang dia bergumul di hadapan Allah, lalu Allah bilang udah ganti profesi gitu. Beberapa kami yang sudah sempat kerja di sekuler lalu masuk jadi staf perkantas kan ganti profesi ya. Dosa banget kita berarti ya. Saya udah sempat kerja di bank loh dulu. Saya pernah jadi dosen, asisten dosen. Saya pernah kerja di bank, terus kemudian jadi staf. Karena saya pikir ini panggilannya paling maksimal digenapi bukan waktu saya jadi dosen. Bukan waktu saya jadi kerja di bank, tapi waktu saya jadi staf. Karena kan dari yang polling itu 80% menjawab tetap gitu. Jadi tetap, panggilan ya, Tuhan dari sekarang lamanya tetap begitu. Dan yang berubah itu hanya 20%. Saya jujur sih ya, harus mengatakan apa yang salah ya dengan cara kita ngajarin panggilan ya sama adik-adik kita. Sampai kayaknya kesan yang didapat itu panggilan adalah profesi. Hanya profesi. Jadi panggilan itu hanya digunakan dalam profesi. Terus kalau jadi profesi, sekali milih tuh pokoknya nggak boleh berubah lagi seumur hidup. Saya takutnya jadi kita merasa bahwa, jadi kalau kita ternyata waktu jalanin nggak suka, kita terjebak tuh. Kenapa? Kan nggak boleh berubah gitu loh. Takutnya begitu. Iya, ya. Oke, Kak, kalau Kak Alex gimana dulu waktu menggumuli tiba-tiba dari punya pekerjaan yang sekuler, terus tiba-tiba langsung full pelayanan? Yang saya hayati waktu itu, waktu saya gali ya bebannya, bahwa saya senang dengan mahasiswa, saya senang dengan siswa. Itu aja yang Tuhan nyatakan bahwa
Tuhan kasih beban itulah. Jadi saya kalau ke kampus tuh menggebu-gebu. Jadi setelah lulus jadi alumni tuh hatinya tapi masih ada di kampus. Masih ada di sekolah-sekolah yang saya biasa layani. Jadi saya dulu sudah ikut melayani, saya kan pengurus di kampus, sudah sering jadi pembicara di sekolah-sekolah. Tapi kemudian waktu saya jalani ya, udah kerja sebagai alumni, saya kerja di bank begitu. Tapi gitu ya setiap kali ya ini kan tiap orang beda-beda ya. Saya kan kerja di bank, tapi waktu saya lakukan pekerjaan di bank, saya kerjanya bagus ya. Bukannya bukannya nggak sungguh-sungguh ya. Saya kerjaan sungguh-sungguh, tapi saya nggak bisa bohongin hati saya tuh di kampus. Jadi tuh yang saya paling tunggu tuh hari Sabtu Minggu tuh bisa ke kampus, bisa pimpin KTB. Dan saya ngerasa ya itu yang jadi panggilan Tuhan. Dulu saya awalnya kan jadi dosen ya, maksudnya sempat berpikir jadi dosen, saya pernah jadi asisten dosen, saya udah lakonin itu. Nah, jadi waktu itu sebenarnya dalam rangka paling sederhana adalah saya ingin dekat dengan mahasiswa di kampus, karena itu beban yang saya yakin Tuhan berikan gitu ya. Saya bisa begitu rupa sayang sama mereka, doain mereka, mengajari mereka. Nah, waktu itu saya mikir ya udah jadi dosen aja gitu. Tapi kemudian dapat peluang kerja ke bank, saya pindah ke bank. Waktu di ke bank saya mulai mikir kan seperti alumni pada umumnya, ya saya bisa kasih uang dong, sama kalau anak mahasiswa kan cari duit mulu, ya ayo kak, saya bisa kasih uang. Tapi waktu saya kasih uangnya pun dalam arti sebagai alumni mendukung pelayanan, kayak Tuhan ingatkan Lex, aku minta dirimu gitu, bukan uangnya saja, kira-kira begitu. Jadi itu yang saya yakini sebagai yang karena saya lihat dari beban itu ya Tuhan pimpinnya begitu. Ya tidak semua orang harus jadi kayak kita ya. Tapi itu cara Tuhan memimpin buat aku. Itu prosesnya lama nggak, Kak? Wah, aku sudah mulai berpikir serius untuk jadi full time sebenarnya ketika bahas MHB bab 7 itu. Ada pertanyaan kan apakah setiap kita harus berpikir untuk menjadi full time? Waduh, itu menggelisahkan. Cuma biasalah ya, saya nggak berani sharing, jadi ya saya diam-diam aja. Terus kemudian, jadi maksudnya kalau ditanya prosesnya itu, ya sampai meyakini itu kan benar seperti tema kita ya. Kita kan nggak mau GR juga, ini panggilan sesaat, lagi suka-suka aja, karena semua orang bilang, ah lu bagus deh, lu aja yang maju gitu, lu jadi hamba Tuhan. Atau memang ini panggilan Tuhan. Nah, masa waktu itu buat saya cukup lama lah, mulai dari saya baca MHB, lalu kemudian jadi itu kira-kira dari semester 6 atau 7 sampai akhirnya kira-kira 3 tahun lah. Tapi itu memang bukan proses, itu proses hidup wajar aja. Saya pernah akhirnya, jadi saya punya kesempatan ketemu dengan banyak hamba Tuhan waktu itu. Nah itu ada satu kebiasaan, saya setiap kali ketemu hamba Tuhan, saya suka tanya, gimana sampai yakin jadi hamba Tuhan? Karena itu bagi saya juga cara, saya pengen tahu gitu, di dia gimana, di gua nanti seperti apa gitu. Jadi prosesnya itu kira-kira 2 sampai 3 tahun sih, Cak. Dan itu pun nggak yakin. Jujur aja, itu pun sampai udah memutuskan tuh nggak yakin. Dalam arti nggak yakinnya begini loh. Saya masih takut tuh, ini gue yang kepedean atau... Jadi akhirnya yang aku lihat, ya serahkan diri dulu, Tuhan bentuk, ya keyakinan itu bener yang kayak kamu bilang. Kadang-kadang kita pun yang menjalaninya baru di akhir hidup kita, bukan di akhir hidup ya, setelah jalanin sekian lama baru bisa ngelihat ke belakang, ya emang bener ya, kayaknya ini panggilan Tuhan buat gua gitu. Ya, teman-teman itu ya kisah Jaka Alex menemukan atau bergumul dengan panggilan hidupnya. Kalau misalnya ada teman yang nonton malam hari ini, bisa langsung tanya-tanya ke Alex, atau mungkin ke Alex bisa lihat juga di box ini ya, pertanyaan. Ada atau enggak? Sorry, bentar. Ya inilah ya, kalau mata sudah tua nih, lihat dulu. Tadi ada Samuel ya dari Medan, Shalom, yang nanya soal ini ya, pergumulan saya. Tadi saya udah jawab sih. Sebenarnya kalau ditanya pergumulan, jujur aja, waktu menjalani itu pun sebenarnya kita, karena itu ya, saya punya prinsip akhirnya terus diuji.
kira-kira di tahun pertama jadi staff waktu itu, terus mulai ngerasa kayaknya gue nggak cocok deh di sini. Terus tahun kedua, kayaknya gue nggak cocok deh di sini. Tahun ketiga, aduh ini masih masih sempat nih balik profesi nih. Wah, saya jadi presenter di TV juga bagus kan gitu ya. Kenapa harus jadi staff gitu ya? Jadi presenter lebih terkenal mungkin jadi apa gitu ya. Jadi waktu itu dalam ujian itu apa ya? Perjalanan itu jadi banyak hal yang Tuhan tolong sih. Akhirnya melihat bahwa, jadi maksudnya gini, jujur aja nggak tahu ya, saya nggak bisa samakan pengalaman kita. Ada orang yang berharap jelas dulu di awal baru dia melangkah. Tapi di dalam ketaatan, saya mikirnya gini, kalau kita sedang berjalan dalam ketaatan, walaupun kita lagi ngalamin ketidakjelasan, dalam arti kita nggak yakin nih, sebenarnya di sini nggak sih bagian saya, mungkin coba jalani dulu gitu. Kira-kira sih seperti itu ya, Cak, aku ngertinya ya. Oke, ini ada Joy. Joy, 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 Jo. Good night, Kak Inya. Gimana caranya bedakan panggilan Tuhan dan kita making excuse ketika dapat masalah dalam hidup dan pekerjaan sebelum kita putuskan untuk ganti profesi? Saya melihat ini khususnya ya, Jojo kan alumni baru juga nih ya. Teman-teman juga banyak yang bicara. Karena sekarang tuh kayak ada satu, kita nggak bisa tutup mata, teman-teman pasti dibentuk juga oleh lingkungan. Lingkungan zaman sekarang, di mana aku sih sadar ya, lingkungan kalian yang modern ini kan nggak kerja itu memalukan banget. Iya nggak sih? Jadi kalau zaman dulu ya, ada orang nggak kerja 2-3 tahun santai aja gitu ya, zaman-zaman bahela. Sekarang ada anak yang saya tanya, dia udah stres gitu. Kenapa? Belum dapat kerja, Kak. Lu lulusnya kapan? Iya, 2 bulan lalu. Hah? Kok udah ini banget gitu ya? Beda banget dengan zaman dulu tuh kayaknya memang sih kerja juga nggak gampang sih waktu itu, tapi akhirnya juga banyak orang, karena budayanya waktu itu tidak masalah, belum kerja. Karena zaman itu kan kuliah di kampus aja 10 tahun, masih ada mahasiswa abadi ya, yang kita kenal gitu ya. Jadi, zaman itu tuh fine, kamu lulus belum kerja, nggak apa-apa daripada lihat tuh mahasiswa abadi. Jadi, ada perbandingan jeleknya gitu, Cak. Nah, sekarang jujur aja, beberapa teman baru lulus 1-2 bulan, kalau belum kerja, nggak mau loh datang persekutuan alumni. Karena rasanya apa? Loh, harga diri gua, apalagi dia bandingin sama temennya yang belum kerja, belum lulus udah ditekin misalnya, atau ada, gila tuh dia dilanjutin di tempat magangnya. Gua mesti nyari gitu. Jadi nggak tahu ya, aku ngelihat memang budaya juga mempengaruhi, sehingga mungkin kalau kamu tanya tadi soal apa ya yang Jojo tanya gitu ya, termasuk di dalam loyalitas dan kesetiaan bekerja. Anak sekarang katanya milenial khususnya ya, terkenal itu kutu loncat. Dan mungkin juga benar bahwa ketika ada masalah sedikit, clash sama bos, ngapain sih pindah kerja, nanti ngalamin lagi, apalagi clash. Nah, saya cuma ingin ingatkan bahwa sebenarnya nggak ada tempat kerja yang kayak surga ya. Yang kita nggak ada pergumulan, di situ pokoknya nyaman, semua aman. Ya, mungkin masuk pelayanan pun tidak semuanya mulus ya, Cak ya. Karena selama kita masih ya, selama kita masih berelasi sama manusia yang adalah makhluk yang sudah jatuh dalam dosa tapi Tuhan tebus, maka ada pergumulan. Nah, karena itu kalau ada pergumulan bagi saya jangan langsung memutuskan pergi. Tapi coba lihat lagi sebenarnya Tuhan mau apa nih. Jadi jangan juga kemakan, karena anak sekarang tuh kayaknya iming-imingnya gini. Kalau itu nggak sesuai ya udah keluar aja. Nah, apalagi ya buat anak sekarang kayaknya gampang banget, memang bukan gampang ya, semangatnya itu maunya entrepreneur. Startup. Oh, pokoknya mau bikin startup. Jadi istilahnya gue kehilangan pekerjaan itu nggak apa-apa. Nah, ini yang bingungnya sebenarnya orang tua tuh.
Orang tua lihat anaknya pindah kerja, nggak kerja gitu, itu yang bingung orang tua. Padahal anak sekarang tuh kayak ya udah, gue mau cari yang lebih baik dan seterusnya gitu. Mhm. Iya, jadi kalau misalnya kita bahas tentang panggilan sebenarnya ya, Kak, itu ya seperti yang Kakak bilang tadi ya, sebenarnya nggak bisa juga kita sempitkan Mm-mm. maknanya dengan profesi. Karena kadang juga pada kita membicarakan tentang panggilan, kalau itu Betul, panggilannya. betul. Makanya gini loh, Cak. Aku ngeliat banyak alumni nggak mau melayani, nggak memberi diri melayani di gereja atau di persekutuan dengan pemahaman bahwa kan semua yang panggilan Tuhan dia cuma genapkan di profesi. Padahal Hmm. misalnya ya di profesimu, kamu kerjamu apa misalnya? Kamu kerja di hotel misalnya. Teman-teman Bali kan banyak yang kerja di hotel misalnya. Tapi kan kalian nggak, padahal kamu punya beban untuk anak-anak. Kan nggak ada di hotel anak-anak, kamu apa ngurusin anak-anak. Ternyata kamu di hotel, front office lah, apa. Nah, bagaimana beban ke anak-anak itu? Nah, bisa jadi kamu jadi guru sekolah minggu yang kayak Aca bilang. Dan tidak dibayar pun no problem. Karena sekali lagi, panggilan itu tidak equal sama profesi. Profesi pun tidak equal sama hanya sekedar dapat uang. Mhm, mhm. Mm-mm. Iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi udah bekerja tapi ada problem di pekerjaannya, ya bisa menanyakan kembali tentang panggilan Tuhan Iya, ya, terkait dengan betul. problem yang dihadapi. Mm-mm. Mungkin Ada kalau ada lagi KTB ya, bisa nanya tuh teman-teman KTB. dari Yayan, Kak. Hai Kak Alex, mau tanya bagaimana cara hidupi panggilan hidup? Hmm. Oh, halo Yan. Saya pikir yang saya jawab tadi ya, panggilan hidup itu adalah sesuatu yang dinamis. Karena itu teruslah, saya ngelihat loh, ada beberapa, aduh ini kalau sebut nama nggak pas juga ya, karena ini beberapa orang yang mungkin dirahasiakan lah ya, karena mereka sedang menggumuli panggilan hidup ke depan. Ternyata caranya mereka menemukan next step dalam hidup mereka, mereka lagi tinggalin comfort zone nih. Ternyata mereka tiba-tiba jualan makanan. Saya agak kaget juga tuh. Jadi bayangkan ya, misalnya selama ini dalam profesi dia bukan penjual makanan, tapi ketika dia melihat ada panggilan yang besar yang Tuhan berikan buat dia, untuk masuk ke tempat dia melayani, misalnya dia harus coba profesi baru, yaitu misalnya jualan makanan gitu ya. Waktu saya lihat seperti itu, saya jadi mikir gitu, wow, menghidupi panggilan itu tuh dinamis, dinamis. Makanya pentingnya melihat pimpinan Tuhan. Nah, termasuk juga beberapa temen ya, ada yang udah kerja pagi sampai malam gitu ya. Ternyata pulang kerja masih lagi ikut LSM, dia ikut penggiat media, penggiat ini, penggiat itu. Saya pikir kenapa ya mau nggak dibayar seperti itu? Karena panggilan itu dinamis gitu. Mhm. Mhm. Oke, itu ya teman-teman yang Mm-mm. nanya tadi, Yayan. Lanjut Kak, ya, bagaimana Mm-mm. cara menguji panggilan kondisi saat ini masih dalam pengerjaan skripsi? Mm-mm. Kak Alex saja masih mahasiswa udah menggumuli panggilan ya. Gimana tuh Kak? Ya, Masih. mengujinya karena gini loh, kan ada prinsip yang dikasih di Alkitab. Karena itu biarlah Alkitab terus jadi pedoman hidup kita. Tapi di dalam Alkitab tidak ada hal-hal yang spesifik untuk kamu, misalnya kerjalah di sini, kerjalah di situ. Nah, Tuhan kasih juga beberapa prinsip lain, misalnya di kitab Amsal mengatakan rancangan terlaksana kalau banyak pertimbangan, banyak nasihat. Jadi makanya di dalam pelayanan kita pun, misalnya ya kalau di Perkantas, kita ada camp-camp pengutusan, ada camp nasional, lalu kemudian kita hadirkan alumni-alumni dari berbagai profesi untuk sharing apa yang mereka alami, apa yang mereka lewati. Nah, bagi saya itu sebenarnya salah satu cara kita juga mendengar dari pelaku-pelaku yang sudah menjalani, mereka mungkin sharing bagaimana tantangan yang mereka hadapi, sehingga teman-teman waktu bicara menguji,
bicara mengetahui. Jadi jangan bicara mengetahui lalu kemudian yang penting saya doa sama Tuhan, nanti Tuhan kasih tahu kerja di mana, bagaimana tantangan kerja di situ. Nggak gitu sih. Kita mesti cari informasi, banyak tanya. Nah, memang pada akhirnya keputusan sih kita yang buat ya, tapi biarlah keputusan-keputusan itu yang kita mulai gumulkan. Bagi saya pergumulan yang baik itu kalau informasinya cukup. Itu lebih fair daripada cap cip cup tutup mata lalu bilang itu kehendak Tuhan, padahal jangan-jangan kita salah pilih gitu. Betul. Beban sesaat tuh, Kak. Nah, itu tuh beban sesaat. Ya, ini dari Mende 12. Misi Kak Mm-mm. Alex. Misi Kak. Boleh Halo, lebih Dek. rinci soal sama profesi? Agak Sebenarnya mungkin ini kali ya, nanti coba dengerin dari awal kali ya, yang kita bicarakan. Jadi saya mencoba melihat bahwa panggilan itu lebih luas dari profesi. Jadi profesi adalah salah satu cara menggenapkan panggilan, tapi bukan satu-satunya cara. Makanya jujur aja, kadang kalau orang cuma hidupnya hanya kerja, nggak pelayanan, nggak apa. Saya pikir, wow, panggilannya cuma dipenuhi lewat profesinya aja gitu. Ada banyak kok yang panggilan itu luas ya, termasuk misalnya gini, panggilan untuk menikah, itu kan nggak bisa dipenuhi lewat profesi. Profesi apa yang nikah-nikah kerjanya? Ada nggak kerjaan nikah-nikah-nikah? Jadi memenuhi panggilan pernikahan seperti yang Kak Aca sedang siapkan, itu tidak bisa lewat profesi. Itu dilakukan melalui membentuk rumah tangga. Jadi itu kan sesuatu yang di luar profesi. Kalau jadi ibu rumah tangga panggilan nggak, Kak? Nah, kalau kita ngelihat seperti itu, bagi saya itu bisa jadi panggilan. Karena sekali lagi, panggilan itu tidak otomatis atau tidak hanya berkaitan sama uang. Padahal ibu ya itu ya ibu rumah tangga itu sebenarnya profesi yang paling luar biasa ya, Cak ya. Ngurus anak, nyapu, masak gitu ya. Itu kalau ibu rumah tangga yang benar-benar semua dia urusin sendiri, wow, luar biasa sih. Panggilan khusus tuh ya, Kak. Iya ya. Siap-siap Ngana. Maunya gitu sih, Kak. Tapi ya Iya ya. gimana nih, nggak ada tanda-tanda dari Tuhan. Sabar, sabar. Oke. Ya, saya meskipun saya moderator malam hari ini, tapi juga belajar juga dari eh, Kak Alex ini. Karena ya salah satu cara untuk juga menggumuli panggilan hidup ya sering ngobrol lah dengan orang-orang yang inspiring you. Ya, Kak, ada juga yang bertanggapan nih, nggak ada yang teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi tanya aja ya sebelum kita selesaikan live ini. Nah, Kak, ada juga nih yang sering mengatakan, ada yang pernah mengatakan juga salah satu juga yang menguji panggilan kita adalah ketika kita menghabiskan uang terbanyak di hal tersebut. Nah, mungkin itu juga jadi salah satu yang Tuhan pakai gitu. Tuhan tuntun untuk kita memenuhi panggilan di situ gitu. Kayak ya dia pakai firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Gimana menurut Kakak? Ya teorinya sih begitu ya, tapi realistis lah bahwa misalnya duit terbanyakmu tahun ini habisnya kemana? Jangan-jangan jalan-jalan gitu ya, ini karena pandemi aja jadi nggak bisa jalan-jalan. Saya lebih realistis lah. Saya tetap meyakini bahwa memang karena hati berada, harta itu tidak selamanya bentuknya uang sih, menurut saya ya. Tapi kalau pakai bahasa teologi, what you treasure most. Jadi hati itu
what you treasure most. Jadi apa sih yang paling kita value dalam hidup? Nah, saya sadar bahwa ternyata inilah pada realitanya kita masih terus mengalami pergumulan. Jadi teman-teman juga mari terus bergumul karena kita itu gampang sekali terdistrak, gampang sekali melakukan hal yang sebenarnya bukan panggilan kita juga. Jadi bisa apa ya, kalimat tadi tidak sepenuhnya benar menurut saya. Justru bisa jadi kalau kamu lagi foya-foya, karena bukan cuma uang sih, Cak. Kadang-kadang saya pikir waktu juga jadi pertimbangan. Nah, seharusnya itu yang terjadi. Tapi ketika misalnya sekarang nih, waktu kita lebih banyak habis nonton drama Korea, lebih banyak habis untuk beli kuota. Apa kita bilang kita hanya demi... Jadi saya juga nggak berani lah bilang artis K-pop gitu ya. Nah, makanya Tuhan selalu ingetin kita, apakah aku yang terutama, apakah aku yang terutama. Pada saat yang sama kita terbiasa mengutamakan yang bukan Tuhan. Dan itu kadangnya pergumulan seumur hidup deh. Menjadikan dia yang terutama dalam hidup ini. Akhir kenapa? Ya, maksudnya itu pergumulan seumur hidup. Untuk mengutamakan Tuhan Ya, terus-menerus. Ya, itu seumur hidup. Iya, betul sekali. Tapi itu pun jadi salah satu pertimbangan saya secara pribadi, Kak. Karena pada saat bergumul tentang panggilan hidup ya, di masa setelah lulus kuliah, saya sempat ditanyakan seperti itu gitu. Kamu uangmu selama ini habisnya kemana? Waktumu selama Habisnya buat apa? ini habisnya kemana? Nah, saya pikir karena kan studi yang paling banyak menghabiskan uang saya secara pribadi. Tapi setelah dipikir-pikir, tapi kalau misalnya berbicara tentang saya, dari hal paling banyak itu ke pelayanan mahasiswa gitu. Dan waktunya juga justru ya di kampus of course gitu kuliah. Selain itu juga adalah pelayanan mahasiswa gitu. Jadi pada saat itu jadi salah satu hal yang mendukung saya untuk menetapkan gitu untuk ya jadi full timer staff perkantas. Setuju sih, Cak. Itu yang kayak saya bilang tadi juga ya. Mungkin saya juga ngalamin kayak gitu tuh. Hatinya lagi kerja tuh hatinya di kampus. Lagi kerja hatinya di kampus gitu. Nah, jadi sebenarnya waktu itu tuh jujur aja karena saya udah kerja. Kalau kita belum kerja, mungkin kita bisa, makanya saya bilang tadi, bukan satu-satunya petunjuk di mana kita banyak menghabiskan waktu. Karena waktu saya udah alumni, saya nggak ada di kampus, saya cuma Sabtu Minggu di kampus. Tapi waktu saya lagi ada di tempat lain, hati saya di situ gitu. Jadi akhirnya coba menggali lagi sih. Benar-benar. Ada pertanyaan lagi, Kak, dari Sarah Handrea. Kak mau tanya, saya sudah mendengar panggilan saya, tapi terhambat oleh restu orang tua. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Bless you. Thank you. Ini banyak banget pasti. Iya, banyak yang kayak gini ya. Saya karena ngelayaninya anak SMA itu struggle-nya lebih kuat sih antara orang tua, keinginan orang tua dengan maunya anak. Apalagi yang saya bilang tadi ya, di Indonesia kan anak masih dibiayai oleh orang tua. Jadi istilahnya lu nggak mau ikutin mauku, ada orang tua yang gitu. Pokoknya saya nggak akan biayai kamu. Nah, saya harus katakan cara pandang tadi, di mana profesi itu lebih, panggilan itu lebih luas dari profesi, bagi saya menolong juga untuk teman-teman yang punya pergumulan dengan orang tua. Karena yang seperti saya jelaskan tadi ya, jadi ketika adik itu misalnya bilang, Kak, saya yakin nih Tuhan kasih beban saya di musik.
tapi ternyata orang tua menolak. Apa yang harus saya lakukan? Nah, saya cuman bilang sama dia, eh ya pertanyaan saya waktu itu, apakah satu-satunya cara memaksimalkan panggilanmu dengan kuliah musik? Nah, itu jadi akhirnya eh itu yang dia coba gumulkan, dan akhirnya waktu dia gumulkan itu ya Cak, dia jadinya ikut tes kedokteran dan kemudian dia jadi tidak kuliah musik. Musik dia kembangkan sebagai hobi. Nah, saya nggak tahu Hmm. untuk beberapa kasus bisa begitu. Wah, Cak, tinggal 30 detik. Kita live ulang atau gimana? Nggak apa-apa, Kak. Teman-teman yang udah ikutin IG live kita malam hari ini, saya Alex Nanlohi dengan Perkantas Bali. Sebagai closing statement, saya ingin mendorong teman-teman terus bertumbuh untuk juga bisa menggumulkan panggilan Tuhan yang sangat dinamis itu di dalam perjalanan hidup kita. Dan kiranya ketika kita terus belajar taat kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan, kehendak Tuhan buat hidup kita, kiranya kita menikmati Tuhan terus memimpin, dan melalui ketaatan kita juga orang lain di sekitar kita boleh mendapat berkat. Jadi kiranya siaran malam hari ini boleh memberkati teman-teman sekalian. Sampai jumpa.